Di video kali ini saya akan bahas tentang topik yang sangat sensitif dan kadang jarang sekali dibahas, tapi kita akan belajar tentang kebenarannya. Sekali lagi, ini adalah perspektif dan apa yang saya bagikan dari saya, dan saya akan bagikan kepada rekan-rekan semua. Karena topik ini, kalau melihat pada ayatnya selalu banyak sekali tafsirannya, dan tafsirannya itu beda-beda. Makanya kalau satu ayat ditafsirkan oleh 10 orang, maka akan muncul 10 pemikiran. Dan kita akan belajar satu topik, hal yang paling sensitif, karena ini berhubungan dengan uang dan gereja. Dan yang saya ingin bagikan hari ini adalah tentang perpuluhan. Saya yakin ini hal yang paling sensitif, ini hal yang paling riskan untuk diomongkan karena banyak orang yang tidak suka atau banyak orang yang juga setuju atau banyak orang yang mungkin menolak atau ada banyak orang yang mau supaya mengajarkan jemaat setia untuk memberi kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar sedikit. Sebelum saya bisa sharingkan topik yang lebih dalam tentang perpuluhan, maka saya ingin bagikan satu ayat dulu karena saya akan lebih banyak berbicara tentang penggunaan perpuluhan itu sendiri. Jadi bagi saya secara pribadi, perpuluhan tidak salah, perpuluhan yang diberikan kepada Tuhan tidak salah, perpuluhan yang diberikan ke rumah Tuhan tidak salah, perpuluhan yang diberikan untuk pelayanan tidak salah, tapi saya akan banyak akan banyak ngomongin tentang penggunaan dari perpuluhan itu sendiri. Coba kita buka ayatnya, ayat tentang perpuluhan yang sering sekali dibagikan, ayat tentang perpuluhan yang sering sekali diomongkan oleh hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang ada di gereja. Karena buat saya masing-masing sinode, masing-masing gereja, mereka punya konsep dan cara pemikiran yang tidak sama, khususnya tentang perpuluhan. Mari kita baca di dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Kalau kita mau baca, Alkitab mencatat begini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi kalimat yang pertama, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi persepuluhan dibawa ke perbendaharaan rumah Tuhan. Supaya, perhatikan ada kata supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, kalau kita ngomongin tentang tujuan perpuluhan, kalau kita baca di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang 10, bahwa perpuluhan itu dibawa supaya, ingat ada kata supaya itu berarti menggiring kita untuk kepada tujuan. Jadi perpuluhan itu diberikan supaya ada tujuan, supaya ada persediaan makanan. Jadi tujuan perpuluhan adalah supaya ada makanan di rumahku, di rumah Tuhan. Tapi sayang sekali yang banyak diomongin nih, terutama sama pendeta-pendeta yang gak bertobat, yang agak sedikit kurang ajar tuh, selalu ngomongnya, coba uji Tuhan, kamu akan diberkati berlimpah-limpah kalau kamu memberikan perpuluhan, kalau kamu memberikan persembahan perpuluhan. Kenapa tidak dibahas tujuan perpuluhan itu untuk apa? Lebih suka dibahasnya menakut-nakuti jemaat supaya memberikan perpuluhan. No hard feeling saya ngomong seperti ini. Harusnya jemaat itu diajarkan tujuannya itu untuk apa. Karena semua tanpa tujuan, maka tidak akan pernah ada penjelasan atau penggunaan yang jelas. Makanya Alkitab mencatat sekali begini, persembahan perpuluhan itu dibawa ke rumah Tuhan supaya ada makanan. Oke, kalau ada yang tanya kepada saya, Pak, Bapak setuju nggak dengan perpuluhan? Ada yang memberi perpuluhan, ada gereja yang setuju dengan perpuluhan, tapi ada gereja yang tidak setuju dengan perpuluhan. Nah, saya mana-mana tergantung dari mereka, tapi secara pribadi, saya setuju dengan persepuluhan, tapi saya tidak setuju dengan penggunaan dan tujuan. Kenapa? Karena terbanyak dari persepuluhan yang sekarang, persembahan perpuluhan, tidak lagi seperti Alkitab katakan. Kalau coba baca Maleakhi 3 ayat 10, supaya saudara yang memberi perpuluhan tahu persepuluhan itu untuk apa. Jangan sampai saudara cuma pakai alasan begini, enggak pedulilah Pak, mau dipakai apa, Kak, dipakai itu, pakai apa, itu bukan urusan saya Pak. Jangan. Karena kalau kamu tetap memberi persembahan perpuluhan, sedangkan sama pendetamu, gerejamu untuk pesta pora bagaimana? Justru lewat perpuluhanmu, kamu membuat hidup mereka semakin celaka.
Makanya kalau kita baca dalam Maleakhi 3 ayat 10, persembahan perpuluhan itu dibawa ke perbendaharaan rumah Tuhan supaya ada makanan. Jadi tujuan perpuluhan supaya ada makanan. Alkitab tidak mencatat persembahan perpuluhan supaya ada cicilan. Persembahan perpuluhan itu supaya ada makanan, bukan persembahan perpuluhan supaya ada mobil baru, supaya ada cincin baru, supaya ada rumah baru, supaya ada baju baru, supaya ada fasilitas baru, supaya ada handphone baru. Bukan itu. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas supaya ada makanan. Karena pada waktu saat itu, zaman Nabi Maleakhi, orang Israel sedang dalam penindasan. Untuk makan saja mereka susah. Makanya persembahan perpuluhan itu diberikan supaya ada makanan. Jadi di rumah Tuhan itu banyak makanan, supaya tidak ada yang kelaparan. Jadi tujuan perpuluhan adalah supaya orang bisa makan, bukan bayar cicilan, mobil baru, fasilitas baru. Bukan itu, tapi supaya ada makanan. Karena pada faktanya ada banyak orang yang kelaparan. Jadi persepuluhan itu tidak salah, tapi tujuan konsep penggunaannya yang sering kali banyak salah. Makanya kalau perpuluhan yang ada, coba lihat berapa orang yang sedang kelaparan. Berapa banyak orang yang kelaparan? Di mana suku yang kelaparan? Di mana ada bencana alam? Di mana mereka yang tidak bisa makan? Janda-janda yang bahkan mereka tidak bisa lagi bekerja. Orang-orang lansia yang bahkan tinggal menunggu kapan Tuhan memanggil mereka ke rumah Bapa. Tapi kita tidak perhatikan. Kalau Anda makan yang bukan menjadi hak Anda, sekali lagi, perpuluhan itu adalah uang Tuhan, bukan uang pendeta. Perpuluhan uangnya Tuhan, miliknya Tuhan, dipakai untuk pekerjaan Tuhan, dipakai untuk memuliakan Tuhan, dipakai untuk membawa orang-orang dekat dengan Tuhan, dipakai untuk menjawab apa yang sudah menjadi masalah buat dunia. Kelaparan, penindasan, kesakitan. Tapi coba apa yang kita lakukan? Kita makan uang perpuluhan hanya untuk kepentingan dan kesenangan dan mengatasnamakan Tuhan. Makanya saya setuju bahwa gereja itu harus ada audit keuangan dengan jelas, supaya penggunaannya transparan. Pak, apakah salah kalau dari uang persembahan perpuluhan untuk makan, Pak, untuk pendeta, untuk gembala? Enggak salah. Tapi pakailah sewajarnya. Karena ingat, itu bukan uang kita, tapi itu uang pekerjaan Tuhan. Kenapa ketika Yesus melayani ada bendahara yang ditunjuk oleh Yesus, sekalipun bendahara itu harus makan uang Yesus, makan uang pelayanan? Karena Tuhan mau supaya pelayanan itu termanage dengan benar. Bukankah bisa bahwa uang itu Yesus sendiri yang kelola? Tidak. Tapi Tuhan tunjuk bendahara untuk mengelola keuangannya, sekalipun pada akhirnya dialah yang menjual Tuhan, karena yang dia pikirkan selalu uang. Itulah Yudas Iskariot. Tapi perpuluhan, persembahan, atau bentuk korban apapun itu dikelola oleh satu bendahara khusus. Coba kalau Yesus zaman sekarang, kalau misalkan dan ada di gereja, maka jangan-jangan kalau tanpa melibatkan bendahara, bisa saja Tuhan yang kelola keuangan, Tuhan yang mengabarkan Injil, Tuhan yang kelola persepuluhan, Tuhan yang ngurusin uang-uang. Enggak. Bahkan Yesus sendiri tidak mau bersentuhan dengan uang. Dia percayakan untuk dikelola secara transparan lewat perbendaharaan. Jadi ada perbendaharaan. Bukan apa-apa ketika perpuluhan itu seperti kita, maaf ya, kalau saudara makan uang perpuluhan dan tamak, hidupmu dalam kutukan Tuhan, karena itu uangnya Tuhan. Bagi persembahan perpuluhan itu secara wajar untuk menghidupi orang-orang yang kelaparan. Makanya saya bersyukur saya punya sahabat-sahabat, mereka gembala, mereka pendeta. Wow, saya sampai amazed.
Saya sampai terkagum-kagum bagaimana cara mereka mengelola keuangan gereja. Mereka bantu anak-anak yang tidak bisa sekolah. Mereka bantu orang-orang kelaparan. Mereka bantu orang-orang yang saat ini sedang mengalami bencana alam. Dan bukankah kita hadir untuk itu? Makanya saya berdoa supaya kita tidak hanya membawa orang berberi persembahan perpuluhan, maka tingkap-tingkap langit akan dibukakan, maka kamu akan menjadi semakin kaya, kamu tidak akan berkekurangan. Orang suka dengan itu. Tapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ingat, apa yang ada pada kita, kalau itu uangnya Tuhan, itu akan dipertanggungjawabkan. Karena itu buat saya, mari kita pakai uang apapun untuk kemuliaan namanya. Jangan terus kemudian perpuluhan untuk bayar cicilan, rumah, apalagi. Saya kadang temukan ada orang-orang yang seperti itu. Perpuluhan, dikumpulin, dimakan semuanya. Beli mobil baru, habis itu beli rumah baru, habis itu jalan-jalan, habis itu kesana kesini makan semuanya yang enak-enak hanya untuk kepentingan dirinya, dan dia pakai uang Tuhan. Dan kalau saudara lakukan itu, saudara sedang mencuri dari Tuhan. Orang yang mencuri dari Tuhan bukan mereka yang tidak membayar perpuluhan, tapi orang yang mencuri dari Tuhan, mereka yang makan bukan haknya mereka. Karena itu, pergunakan uang untuk pekerjaan Tuhan. Saya punya seorang sahabat yang juga mentor saya dan beliau bapak rohani saya. Sahabat, mentor, tapi bapak rohani. Ya, sekalipun saya tidak pernah sebut papi, dedi, karena banyak mereka yang mau disebut sebagai papi, tapi fungsinya tidak seperti papi. Beliau adalah seorang pendeta dan seorang gembala di Makassar. Nama beliau adalah Pastor Joseph Henry Gomulya. Saya tahu persis bagaimana usaha beliau diberkati Tuhan. Saya tahu persis bagaimana usaha jemaatnya diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau ngomongin tentang perpuluhan itu ratusan juta dikumpulin, mungkin bisa miliaran. Tapi saya bersyukur dari beliau. Mungkin karena beliau juga seorang pengusaha. Maka justru dari perpuluhan itu dia bagikan untuk pekerjaan Tuhan. Dia bagikan untuk bantu orang-orang yang kelaparan. Mereka sekolahkan orang-orang yang tidak bisa sekolah. Mereka punya rumah singgah setiap orang yang kelaparan. Mereka beri untuk bisa jadi jawaban buat mereka. Karena fungsi dari perpuluhan yang sebenarnya adalah supaya ada makanan. Jadi siapapun yang sekarang sedang mengelola perpuluhan, coba perhatikan siapa yang kelaparan, siapa yang tidak makan. Maka berilah mereka makan. Dan itu adalah fungsi dari perpuluhan. Supaya ada makanan di rumahku. Tuhan Yesus memberkati.